Kamu yang resonate dengan reading kali ini pernah mengalami patah hati yang sangat dalam. Luka patah hati itu merubah kepribadianmu menjadi lebih diam. Patah hati yang terjadi di reading ini bisa jadi tentang putusnya hubungan dengan seseorang, atau kehilangan karena kematian. Banyak perubahan yang harus kamu jalani di mana perubahan itu tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mau tidak mau kamu dipaksa oleh semesta memasuki hidup baru, dan tentu saja di hidup baru itu diperlukan penyesuaian di segala aspek. Yang paling mengalami perubahan adalah cakra hatimu, sikap masa bodoh dan tidak peka pada diri sendiri atau pada orang lain berubah menjadi empati. Kepedulian pada perasaan orang lain menjadi landasan hidup baru yang kamu jalani. Cara pandangmu jauh berbeda dari cara pandang di masa sebelumnya. Apalagi saat tiba waktunya menjadi diri baru sepenuhnya, kamu kembali dipaksa bangkit kembali dengan cakra hati yang penuh cinta. Dalam pandanganmu orang-orang di sekitarmu terlihat lebih mudah kamu baca. Apa saja yang tersirat dari tingkah laku mereka bisa kamu ketahui. Mata batinmu menjadi lebih peka dan lebih jernih dalam melihat. Sebelum sampai ke tahap ini, kamu pernah lama berada di kekosongan hati. Banyak hal sulit kamu terima, apalagi jika menyangkut orang-orang yang selama ini dekat denganmu. Misalnya, kamu menemukan kenyataan bahwa orang tuamu sangat materialistik, atau kamu menyadari teman akrab yang selalu bersamamu adalah sosok yang menjerumuskan ke dalam energi negatif. Yang jelas banyak hal yang tadinya tidak pernah kamu bayangkan menjadi pemahaman yang bisa kamu mengerti. Jika kamu yang menyimak pernah mengalami perpisahan yang menyakitkan, di tahap kekosongan itu kamu dihadapkan pada kenyataan yang lebih menyakitkan. Misalnya pasanganmu sebenarnya tidak mencintaimu, dia mencintai hartamu saja, dan masih banyak lagi manipulasi dan drama toksik yang akhirnya kamu ketahui. Sebagian yang menyimak harus menghadapi pandangan masyarakat yang menghakimi. Kamu menemukan banyak berita buruk dan tidak benar tentang kamu beredar di masyarakat. Anehnya di tahap kekosongan ini apapun yang kamu lakukan untuk memperbaiki namamu tidak berhasil. Seakan orang-orang lebih mempercayai berita buruk tentang kamu. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba mengubah dunia, dunia tidak tunduk pada keinginanmu. Untuk mendamaikan hatimu, kamu memilih berpura-pura bahagia di depan orang banyak, atau berpura-pura tegar padahal hatimu sangat hancur. Kartu The Hermit dan kartu The Judgment yang keluar di reading ini menjelaskan bahwa kamu memang harus memasuki periode pencarian jati diri, refleksi diri, dan pencerahan spiritual. Kamu perlu waktu sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Itu sebabnya terjadi perpisahan dan kehilangan besar dalam hidupmu yang berguna untuk melepaskan dirimu dari rutinitas sehari-hari. Merasa tidak ada satupun yang bisa menolongmu seolah berhadapan dengan jalan buntu juga keadaan yang harus kamu jalani. Dengan begitu kamu dipaksa menemukan jati diri yang spiritual, merenungkan keberadaanmu, menemukan arah hidup dan menetapkan batasan-batasan. Walaupun dalam menjalani kamu terlihat mengisolasi diri dan antipati pada sosial, tetapi yang kamu lakukan sebenarnya adalah proses untuk pulih dari situasi sulit. Perjalanan hidupmu ini membimbingmu menjadi manusia dewasa, bijaksana dan berpengetahuan luas, bahkan bakat sebagai healer atau sebagai pengajar kebijaksanaan menjadi kuat. Kamu mulai fokus pada diri sendiri dan terus mengembangkan jiwa. Banyak pemahaman yang mendalam bisa kamu mengerti dengan mudah, termasuk menemukan penawar racun hatimu dan menemukan obat luka batinmu. Hanya kamu yang mampu mengaksesnya karena memang hanya kamu yang mendapatkan karunia ini dari semesta. Bahkan di antara anggota keluargamu pun, kamu sadar kamu berbeda. Di diri baru inilah hadir seseorang yang terkoneksi mendalam denganmu. Pertemuan dengannya tidak direncanakan namun membekas dalam hatinya. Bagi orang ini, kamu seperti dewa-dewi cinta atau seperti peri yang istimewa. Di matanya kamu sangat mempesona, menawan sekaligus misterius. Apalagi orang ini sedang memasuki masa galau dan bosan dalam hidupnya.
Jika orang yang berdiling denganmu ini sudah berpasangan, hubungan dengan pasangannya memasuki fase kejenuhan dan kehampaan. Banyak sekali masalah antara dia dan pasangannya yang tidak pernah selesai dengan tuntas. Namun jika orang yang berdiling denganmu ini masih single, banyak penyesalan dalam batinnya yang menghambat jalan menuju pernikahan. Tidak seperti kamu yang mampu mengatasi gejolak kehidupan, orang ini tidak bisa. Dia lebih memilih mengikuti saja alur kehidupan yang ditemuinya tanpa bisa mengembangkan jiwanya. Itu sebabnya kamu bisa merasakan sandiwara, drama kepalsuan dan taktik manipulatif yang dilakukannya padamu. Kamu selalu menjadi bahan utama untuk memamerkan kepalsuan padahal kamu mampu menilai semua yang dilakukannya. Tetapi tarikan intens di antara kalian berdua sangat kuat. Kamu kesulitan mengatasinya. Tarikan itu bahkan membuat kamu goyah, baper dan ingin menyerah. Yang berhasil menolongmu mengatasi perasaanmu yang kacau balau adalah batasan yang kamu tetapkan. Misalnya, kamu tidak mau berhubungan dengan orang yang sudah berpasangan, atau kamu tidak mau memiliki pasangan dari daerah tertentu, atau kamu ingin pasangan yang mengerti adab kesopanan. Batasan-batasan itu berhasil membentengi dari melakukan langkah konyol. Belum pernah orang yang berdiling denganmu ini bertemu dengan manusia seperti kamu. Ada nilai spiritual yang kuat sekaligus daya tarik luar biasa yang kamu miliki dan mampu membuatnya terhipnotis. Tanpa disadari, kehadiranmu membangkitkan satu kesadaran dan gairah baru dalam dirinya yang membuatnya sangat bergairah pada hidup. Hampir setiap hari kamu bertengger dalam ingatannya. Di saat malam hari tiba kamu menjadi pusat pikirannya. Yang bisa melegakan hatinya hanyalah melihat fotomu atau mengamati media sosialmu. Orang yang berdiling denganmu ini menyukai caramu berpakaian dan caramu bersikap. Rasa sukanya ini sangat mendalam dan mendayu seperti kisah dalam drama romantis. Energinya bahkan terbaca rela melakukan apapun demi mendapatkan cintamu. Mungkin inilah yang menyebabkan segala drama dan manipulasi yang ditujukan padamu. Sebenarnya orang yang berdiling denganmu ini sedang berusaha keras mendapatkan cintamu. Cara yang dilakukannya tidak bisa kamu terima karena kamu sudah berada di pemahaman yang lebih tinggi. Seandainya kamu belum memahami dan mengalami banyak hal, tentu kamu akan menyambut cintanya. Hatinya sangat meluap oleh perasaan cinta, dadanya penuh oleh rasa rindu, matanya penuh dengan bayanganmu dan kepalanya penuh dengan namamu. Berulang kali orang yang berdiling denganmu ini mengirim isyarat tentang rasa cintanya padamu. Usahanya itu adalah salah satu cara untuk melegakan perasaan hatinya. Jika kamu merasakan kegelisahan dan tarikan intens padanya, hal itu disebabkan oleh manifestasi yang sangat ingin memilikimu.